Shalom Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 Fisika akan mempresentasikan mengenai seorang ahli fisika bernama Schrödinger. Kelompok kami terdiri atas Esther Simamora, Gilbert Jega, dan saya sendiri, Jolanta Tolaka. Berikut presentasi kami. Kita masuk ke dalam biografi Schrödinger. Jadi, Schrödinger memiliki nama lengkap yaitu Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Beliau lahir di Austria tanggal 12 Agustus tahun 1887. Beliau merupakan anak dari pasangan Rudolf Schrödinger dan Georgine Emilia Brenda. Ayahnya memiliki agama Katolik dan ibunya memiliki agama Protestan. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang religius, namun beliau sendiri tidak percaya akan keberadaan Tuhan, sehingga beliau memilih untuk menjadi seorang ateis. Kita perlu mengetahui juga bahwa beliau pernah menjadi seorang perwira perang dalam Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1914. Kemudian beliau pun memutuskan untuk mengajar di Swiss dan mengembangkan berbagai teori yang sekarang kita kenal, yang nanti akan dibahas oleh teman saya nanti. Kemudian dalam masa pendidikannya, beliau memperoleh gelar doktor atas bimbingan dari Boltzmann. Kemudian tahun 1898 sampai tahun 1906, beliau sebelum memasuki jenjang perguruan tinggi, beliau mempersiapkan diri melalui mengikuti tutorial pribadi dan kemudian lulus dalam ujian matrikulasi. Nah, setelah itu pada tahun 1906 beliau mulai masuk dan menjadi seorang mahasiswa di Universitas Wina. Tahun 1910 beliau menerima gelar doktor atau gelar PhD, namun beliau lebih memilih untuk menjadi seorang sukarelawan sebagai seorang militer. Dan puncaknya pada tahun 1914, seperti yang di slide sebelumnya telah saya jelaskan, bahwa beliau memilih untuk membela negaranya, Austria, untuk menjadi seorang anggota militer dalam Perang Dunia I. Tahun 1911 beliau menjadi Exner dalam fisika eksperimental di Universitas Wina, dan tahun 1920 beliau memutuskan untuk menikah. Nah, setelah beliau menikah, beliau kemudian mengambil berbagai posisi dalam bidang akademik. Yang pertama, di Universitas Jena, beliau sebagai seorang asisten dari Max Wien. Kemudian beliau pun menjabat sebagai seorang dosen luar biasa di Universitas Technical University. Kemudian tahun 1921 beliau pindah ke Universitas Zurich, dan selama di Zurich beliau pertama kali mempelajari mengenai struktur atom, dan 1924 beliau mengambil atau mempelajari lebih dalam mengenai statistik kuantum. Nah, tahun 1927 beliau menjadi seorang penerus dari Max Planck pada Universitas Friedrich Wilhelm di Berlin. Kemudian beliau pindah ke Clontarf, Dublin untuk menjadi seorang direktur sekolah fisika teoritis pada tahun 1940 dan menetap di sana selama 17 tahun. Nah, selama 17 tahun itu beliau kemudian memutuskan untuk pindah kewarganegaraan dari Austria ke Irlandia, namun beliau tidak pernah melupakan atau tetap mencintai tanah kelahirannya, yaitu Austria. Tahun 1958 beliau kemudian pensiun, namun beliau tetap melanjutkan menjadi profesor emeritus sampai pada kematiannya. Nah, kita pun harus mengetahui bahwa beliau sendiri wafat pada tanggal 4 Januari tahun 1961, tepatnya saat beliau berusia 73 tahun. Oke, sebagai ahli fisika yang terkenal, tentunya banyak sekali prestasi dan karya yang dimiliki dari Erwin Schrödinger ini. Dari beberapa prestasi dan karya beliau, ada 3 yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu adalah persamaan Schrödinger dalam gelombang mekanik. Nah, ini adalah suatu persamaan yang merupakan karya Schrödinger yang membuat dia disebut sebagai bapak fisika kuantum. Oleh karena pada zaman itu, pada saat itu, belum ada suatu persamaan yang dapat menjelaskan secara jelas bagaimana karakteristik dari suatu partikel. Nah, dengan adanya persamaan ini, kita dapat mengetahui bagaimana suatu karakteristik partikel dalam fisika kuantum.
Dan para penemu-penemu pada saat itu juga ilmuwan ahli fisika sangat mengapresiasi dari persamaan yang dibuat oleh Schrödinger ini. Bahkan Albert Einstein mengatakan bahwa persamaan ini merupakan suatu hal yang brilian. Dan sampai sekarang pun persamaan Schrödinger ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian atom. Dan kalau dihitung hingga sekarang, lebih dari sekitar 22.000 jurnal penelitian yang menggunakan persamaan ini. Selanjutnya, prestasi atau karya yang kedua dari Schrödinger adalah paradoks Cushing-Schrödinger. Jadi, paradoks Cushing-Schrödinger ini merupakan suatu percobaan teoritis. Jadi, percobaannya tidak dilakukan secara langsung, ya, hanya sebuah pemikiran dari Schrödinger, di mana Schrödinger membayangkan adanya sebuah kotak tertutup yang di dalamnya ada suatu kucing dan juga ada suatu senyawa yang kemungkinan pada suatu waktu kucing itu memiliki 50% kemungkinan untuk mati. Nah, jadi kan kalau demikian bisa dibilang ada kucing itu ada kemungkinan 50% mati ataupun hidup 50%. Nah, tapi Schrödinger mengatakan ketika kita membuka ketika kita membuka kotak tersebut, Schrödinger mengatakan bahwa ketika dibuka itu ada suatu saat di mana kucing itu bisa dibilang setengah hidup atau setengah mati karena kemungkinannya 50%. Nah, itu yang disebut Schrödinger sebagai keadaan superposisi. Mungkin itu agak suatu hal yang absurd ya, abstrak sekali, dan itulah yang merupakan suatu hal yang membuat cobaan teori ini sangat viral lah pada saat itu. Dan bahkan sampai sekarang banyak ahli-ahli yang memperdebatkan ini karena selain hal ini termasuk dalam suatu bidang fisika kuantum, ini juga bisa termasuk suatu pertanyaan filosofis, di mana ketika seseorang melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan, ya hasilnya ada dua kemungkinan yang berdampak dari keputusan itu. Nah, karya yang ketiga dari Schrödinger itu, ia menuliskan suatu buku, yaitu What is Life. Nah, selain sebagai suatu ahli fisika yang terkenal, Schrödinger juga memiliki suatu sumbangsi dalam bidang biologi. Salah satunya itu adalah bukunya ini, What is Life. Dalam bukunya What is Life ini, Schrödinger menjelaskan pandangannya bagaimana tentang hidup, menjelaskan pandangannya tentang teori evolusi, dan juga beberapa argumen-argumen lain dalam biologi. Dalam bukunya ini merupakan suatu hal yang sangat menginspirasi bagi ahli-ahli biologi. Dan salah satunya yaitu gagasannya yang mengatakan bahwa pada molekul-molekul pada suatu makhluk hidup tidaklah tersusun secara demikian saja, tapi mengikuti suatu rencana atau skrip lah ya katanya, yang menjadi plan bagaimana kehidupan makhluk hidup ke depannya. Nah, itulah yang memicu bagaimana suatu penemuan-penemuan tentang DNA kemudian lari oleh penemu-penemu lainnya. Dan hingga sekarang, jika teman-teman lihat, buku tentang ini masih dijual sampai sekarang, ada banyak yang membelinya, terutama ahli-ahli biologi atau yang mempelajari biologi. Next, Jo. Oke, nah dari karya-karyanya, dari prestasinya, ada gagasan-gagasannya yang sangat berdampak hingga sampai sekarang ini. Yang pertama yaitu ya persamaan Schrödinger sendiri yang memberikan dasar untuk memahami fisika dan juga ikatan kimia. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, ya dengan ada persamaan Schrödinger ini kita bisa mengetahui karakteristik dari suatu atom. Tentunya ya pada bidang fisika kuantum ini sangat berguna ya bagaimana kita tahu karakteristiknya, dan terutama juga pada bidang kimia, karena kita dengan tahu karakteristik dari atom tersebut ya kita bisa mengetahui bagaimana sifat-sifatnya dan bagaimana ketika atom tersebut direaksikan. Nah, selanjutnya kita selain itu ya kita memiliki suatu pandangan yang baru lah bagaimana kita melihat suatu materi, karena ya kita yang dulunya hanya melihat suatu materi yang terlihat yang besar ini, yang kita bisa lihat
Tapi ternyata ada juga ada juga sifat-sifat penyusun materi itu yang sangat kecil, yaitu atom, dan bagaimana karakteristiknya. Dan selanjutnya yang kedua, ini adalah dampak dari paradoks kucing Schrödinger itu. Oleh karena ada kemungkinan yang dua itu, diargumentasikan ketika kita mengambil suatu keputusan, misalnya keputusan A dan hasilnya A, tapi keputusan yang misalnya ada keputusan lain itu B, itu akan menghasilkan suatu dunia B yang lain. Jadi diibaratkan ya ada dunia yang awal menjadi bercabang dengan ada keputusan B itu. Nah, itu yang memunculkan adanya teori dunia paralel. Dan ya teori ini sampai sekarang masih dipercaya beberapa orang, dan banyak orang-orang yang tertarik dengan teori ini yang mencari tahu keberadaan dari dunia-dunia yang lain dari dunia yang kita sekarang ini. Jadi ya ada dibayangkan bahwa oleh karena keputusan seorang ya, dunia-dunia menjadi bercabang-bercabang dan dunia semakin banyak, dunia paralel. Oke, mungkin ada juga film-film yang teman-teman lihat yang menunjukkan bagaimana dunia paralel ini. Dan yang ketiga, ini dampak dari buku What is Life-nya Schrödinger, di mana ya seperti saya bilang tadi, buku ini menjadi suatu pemicu di mana terjadi perkembangan teori DNA pada makhluk hidup. Ya itu sih. Selanjutnya, next. Oke, berikutnya kita membahas wawasan kristal Alkitabiah. Jadi tadi kan kita udah bahas tentang kuantum. Kuantum itu kategori sains. Jadi sekilas ketika kita lihat, sains ini menimbulkan tantangan tersendiri ketika berusaha kita hubungkan dengan pandangan teologi. Karena beberapa orang menganggap sains dan teologi ini harusnya berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada keterhubungan. Harusnya karena mereka sebuah hal yang kontra bagi beberapa orang, harusnya mereka berjalan tanpa iringan gitu, berjalan sendirian. Nah, inilah yang membuat banyak ahli sains menjadi ateis. Tokoh-tokoh fisika banyak yang ateis, misalnya Niels Bohr, Paul Dirac, dan Erwin Schrödinger yang barusan kita bahas. Inilah yang menjadi sisi gelap dari sains itu sendiri. Sains ini bisa membuat rasio seseorang, ketika rasionya tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan, maka seseorang itu memilih untuk menjadi ateis. Nah, namun ada ketertarikan dari Erwin Schrödinger ini, di mana Erwin Schrödinger ini ternyata tertarik pada agama di Timur, di mana agama di Timur ini menganut Hindu Vedanta dan panenteisme. Ini bisa kita lihat di karyanya yang ada, dia menulis sebuah buku di mana ada konsep keilahian di sana. Walaupun misalnya dia ateis, ternyata dia ada ketertarikan kepada beberapa agama. Nah, kisah hidupnya bisa kita lihat Tuhan ternyata berdaulat memakai siapapun untuk menjadi wadah berkat. Lewat karya Schrödinger, kita bisa lihat bahwa banyak karya-karyanya yang membuat kita bisa mengetahui sesuatu, bisa menjadi wadah berkat, di mana kedaulatan Tuhan membantu Schrödinger untuk menjadi wadah berkat bagi kita. Next, Jo. Nah, WKA yang kedua itu, jadi ketika kita lihat lagi lebih dalam karya tokoh tadi, Erwin Schrödinger tadi, menunjukkan adanya keteraturan Allah. Inilah yang menjadi sisi terang dari sains tersebut. Jadi kalau kita lihat juga, Erwin Schrödinger ini adalah bukti dari image of God yang dikaruniai akal budi. Lebih dalamnya lagi, kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 27-28, dan dipertegas lagi di Ayub 35 ayat 10-11. Di sana dibahas mengenai akal budi yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita menjadi bukti dari image of God itu sendiri. Jadi kontribusi ilmu kuantum dari Erwin Schrödinger ternyata secara kita sadari ataupun tidak bisa membantu kehidupan kita dalam mewujudkan mandat agung yang Tuhan percayakan, yaitu memelihara dan mengembangkan bumi. Next, Jo. Nah, ini beberapa aplikasinya yang mungkin membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada menemukan material baru, industri kimia juga banyak, dan pestisida, obat-obatan, nuklir, dan banyak hal lainnya. Next, Jo. Nah, ini juga di sains kan kita banyak meneliti mengenai benda-benda mikroskopis, makroskopis. Erwin Schrödinger membantu kita untuk melihat hal ini.
Next, Jo. Nah, lalu apa peranannya bagi pendidikan Kristen? Gitu. Kita harus satu pemikiran bahwa sains ini bukanlah sesuatu atau ilmu yang berbeda dari teologi, sehingga tidak boleh ada keterpisahan. Keduanya harus berjalan beriringan. Jadi kita sebagai guru Kristen ternyata bukan sesuatu yang mudah ketika kita menghubungkan sains dengan teologi tersebut. Karena kita harus mengadakan pendekatan kontekstual, di mana kontekstual ini kita perlukan untuk menemukan keterhubungan dari sains dan teologi tersebut. Karena bukan sesuatu hal yang mudah untuk menemukan hubungannya. Jadi kita nggak sebatas cocok logi ayat Alkitab ke sains, tapi kita harus punya kontekstualnya, hubungannya, sehingga mereka memunculkan dialog penghubung. Nah, kita harus sadar juga kalau peran kita sebagai guru Kristen sangat kuat dan rentan dalam menjelaskan keutuhan sains dan teologi. Ketika zaman yang semakin berkembang, murid kita akan lebih mudah dan lebih pintar, malah lebih dari kita daripada untuk mengakses dari ilmu-ilmu itu. Mereka lebih punya sarana, mereka punya otak yang cerdas untuk meneliti sains tersebut. Namun, inilah peran kita sebagai guru Kristen. Ketika teologi belum seterbuka ilmu biasanya, namun di sini kita harus sadar keurgensian dari kita. Jadi kita harus menuntun dan mengarahkan mereka untuk sadar bahwa mereka adalah mandat Tuhan. Mereka harus mewujudkan mandat Tuhan lewat ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Next. Oke, ini daftar pustaka yang kami ambil untuk membuat bahan ini. Demikian presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan Bapak. Untuk mungkin banyak kesalahan yang mungkin kami perbuat, kami minta maaf. Terima kasih.